Golden State Warriors merupakan klub yang menjadi juara di NBA musim 2014-2015. Skuad muda asuhan Steve Kerr ini benar-benar luar biasa di musim tersebut. Dipimpin oleh trio muda, yaitu Stephen Curry, Klay Thompson, dan Draymond Green, tim asal kota San Francisco ini berhasil tampil cemerlang di playoff dan mengalahkan pemain terbaik NBA saat itu, LeBron James. Percaya tidak percaya, 10 tahun telah berlalu sejak dinasti Warriors-nya Curry meraih gelar juara perdana mereka, dan pastilah sudah banyak yang berubah dengan tim serta skuad di dalamnya. Pada hari ini, kanal YouTube Ina Basketball akan membahas nasib terkini dari 15 pemain yang ada di roster Golden State Warriors yang berhasil meraih juara di tahun 2015. Tanpa panjang lebar lagi, mari kita mulai. Sebelum kita terjun ke videonya, untuk teman-teman yang lagi nyari tempat bikin jersey basket custom, maka AZ Sportwear jawabannya. Di AZ Sportwear, kalian bisa bikin jersey dengan desain dan model apapun. Kalian juga bisa loh minta bantuan admin AZ untuk mendesain jersey kalian. Oh iya, di bulan Januari 2025 ini, AZ sedang ada promo, yaitu Rp100.000 per satu style jersey. Murah banget kan? Yuk buruan segera custom jerseymu di AZ Sportwear. Kunjungi sosial media mereka, yaitu AZ Sportwear, atau WhatsApp di 0895 4260 91060. Bikin jersey, AZ Sportwear, jawabannya. List ini akan dimulai dari pemain yang points per game terkecil, yaitu Brandon Rush. Musim 2014-2015 merupakan musim ketiga Rush bersama Warriors. Di musim 2014-2015 tersebut, Rush mengalami penurunan menit bermain yang ekstrim. Ia hanya mendapatkan rataan 8,2 menit per game saja di musim NBA ketujuhnya tersebut, membuatnya tidak mampu bermain banyak. Rush sendiri akhirnya hanya mencatatkan rataan 0,9 poin dan 1,2 assist per game di musim 2014-2015 tersebut. Di playoff, ia hanya mencetak total 3 poin dari 3 pertandingan yang ia lewati. Saat ini, di usia yang hampir 40 tahun, Rush sudah tidak lagi bermain basket secara profesional. Karir basket profesionalnya diakhiri di tahun 2021 dengan klub asal Yunani, Larissa. Pada 2022, ia sempat kembali bermain basket. Ia saat itu bermain di Liga Basket Big 3, yaitu Liga Basket Entertainment untuk pemain pensiunan NBA. Kini, Rush tidak aktif menjadi pelatih atau bekerja di bidang basket manapun. Ia kini menjalani bisnis dan menikmati hidupnya lewat uang yang telah ia kumpulkan selama di NBA. Ongjan Kuzmic. Kuzmic merupakan salah satu pemain termuda di skuad Warriors 2015. Usianya barulah 24 tahun saat ia berhasil meraih juara bersama skuad Warriors. Kuzmic juga menjadi satu-satunya pemain Eropa yang ada di skuad Warriors saat itu. Ia merupakan pemain yang lahir dan tumbuh besar di Serbia. Musim 2014-2015 merupakan musim kedua Kuzmic di NBA, dan saat itu, ia hanyalah seorang bench warmer yang sangat jarang dimainkan. Kuzmic sendiri saat itu hanya bermain pada total 16 pertandingan saja dan hanya mencetak rataan yang kecil. Kini, Kuzmic masih bermain basket secara profesional. Usai keluar dari NBA di tahun 2015, Kuzmic menjadi pemain mancanegara di Liga Basket Eropa. Di 2025 ini, Kuzmic bermain untuk Košarski Klub FMP, yaitu sebuah klub yang bermarkas di Belgrade, Serbia. Kuzmic tampil cukup solid saat ini. Di musim 2024-2025 ini, ia berhasil mencetak rataan sekitar 7 poin dan 6 rebounds. James Michael McAdoo. Tahukah kalian, James Michael McAdoo ini memiliki wajah yang mirip dengan Kyrie Irving? Struktur wajah dan alisnya menurut saya sangatlah mirip dengan Kyrie. Meski begitu, mereka berdua bukanlah saudara. Musim 2014-2015 merupakan musim debut McAdoo di NBA. McAdoo tampil cukup cantik di musim pertamanya ini. Sebagai anak muda berusia 22 tahun, pemain setinggi 206 cm ini punya rataan yang cukup apik, yaitu 4,1 points, 2,5 rebound, dan 54% field goals. Usai musim perdananya tersebut, McAdoo masih bermain selama 3 musim lagi di NBA. Kini, McAdoo sudah tidak lagi bermain di NBA. Kini, ia bermain untuk klub Shiman Susano Magic di Liga Basket Jepang, yaitu B-League. McAdoo tampil cukup apik di Jepang, mencetak rataan sekitar 13 poin, 9 rebound, dan 2 assist. Justin Holiday. Mungkin banyak dari kalian yang lupa kalau Justin Holiday pernah bermain di Warriors. Ya, hal itu wajar saja.
Holiday hanya pernah bermain satu musim dengan Warriors dan ia juga tidak mendapatkan kesempatan bermain yang banyak di satu musimnya tersebut. Holiday sendiri saat itu mencetak rataan sekitar 4 poin di musim reguler dan hanya 0,2 poin per game saja di babak playoff. Meski begitu, ia tetaplah pantas mendapatkan cincin juara 2015. Kini, Holiday sudah tidak lagi bermain di NBA. Musim 2023-2024 kemarin merupakan musim NBA terakhirnya. Saat ini, statusnya adalah pemain bebas agen. Entahlah, apakah ia akan kembali bermain basket lagi atau memutuskan untuk pensiun. Festus Ezeli. Ezeli sebenarnya merupakan salah satu big man muda andalan Warriors. Ia seharusnya bisa menjadi jenis pemain seperti Kevin Looney, namun sayang, cedera merusak karirnya. Pada musim 2014-2015, Festus yang masih berusia 25 tahun berhasil tampil solid, baik itu di musim reguler maupun di babak playoff. Di musim berikutnya, Festus Ezeli tampil lebih baik lagi, mencetakkan rataan sekitar 7 poin dan 6 rebound di musim reguler. Sayangnya, pada musim 2016-2017, Festus Ezeli mengalami cedera parah. Lututnya mengalami cedera yang amat parah sampai-sampai operasi berkali-kali pun tidak dapat memulihkannya. Kini, Ezeli bekerja sebagai pembawa acara olahraga di NBC Sports Bay Area. Shaun Livingston. Selanjutnya, kita punya salah satu pemain favorit saya di dinasti Golden State Warriors, Shaun Livingston. Livingston merupakan point guard pelapis yang menggantikan Stephen Curry ketika Steph sedang istirahat. Sebagai seorang pemain veteran, Livingston memiliki kepemimpinan dan permainan yang luar biasa. Tembakan mid-range serta defense yang solid membuatnya menjadi salah satu pemain kesayangannya Coach Steve Kerr. Pada 2019, Livingston memutuskan untuk pensiun dari NBA. Pada 2020, Livingston mendapat jabatan sebagai eksekutif di Golden State Warriors. Jabatan ini bertahan sampai akhirnya pada 2023, ia memutuskan untuk mengundurkan diri supaya bisa berkumpul lebih dekat dengan keluarganya. Andrew Bogut. Bogut merupakan starting center dari Golden State Warriors di musim 2014-2015. Bogut berhasil tampil cukup cantik di musim bersejarahnya dengan Warriors tersebut. Ia berhasil mencetak rataan sekitar 6 poin, 8 rebound, dan 2 blok, serta finish di urutan ke-6 dalam Defensive Player of the Year. Pada Desember 2020, Bogut memutuskan untuk pensiun karena masalah cedera dan usia yang tua. Kini, Bogut aktif menjalani bisnisnya, sembari juga sesekali menjadi komentator olahraga dan podcaster di Australia. Leandro Barbosa. Ini dia pemain tertua di skuad 2014-2015 Golden State Warriors, Leandro Barbosa. Dengan usia 32 tahun, Barbosa merupakan pemain paling senior di musim tersebut. Barbosa sendiri tampil amat cantik di Warriors. Sebagai pemain cadangan, ia tampil produktif dengan rataan sekitar 7 poin per game. Tahun 2020 menjadi tahun terakhirnya bermain sebagai pemain basket profesional. Usai 2020 tersebut, ia sempat menjadi asisten pelatih untuk tim lamanya, yaitu Golden State Warriors. Saat ini, ia bekerja sebagai asisten pelatih untuk Sacramento Kings. Ia telah mengemban pekerjaan ini sejak 2022 yang lalu. Andre Iguodala. Meski di atas kertas, Iguodala statsnya kalah jauh dari Stephen Curry, tapi pada akhirnya, Iguodala lah yang berhasil memenangkan gelar Finals MVP. Iguodala sendiri bisa mendapatkan gelar Finals MVP ini usai berhasil menahan LeBron James di babak final. Iggy merupakan six man dari Golden State Warriors. Ia tampil amat baik itu dalam offense, defense, maupun di locker room. Iggy berakhir sebagai salah satu pemain yang akan selalu diingat dalam dinasti Golden State Warriors. 4 buah cincin juara yang ia hasilkan selama di Warriors, serta 1 buah Finals MVP, merupakan bukti dari pernyataan tersebut. Kini, Iguodala yang sudah tua telah pensiun dari basket profesional. Kini, Iguodala aktif dalam berbagai bisnisnya, termasuk salah satunya menjadi venture partner dari perusahaan teknologi Catalyst Fund. Ia juga aktif sebagai direktur eksekutif di NBPA, yaitu organisasi yang menaungi para pemain NBA aktif maupun pensiunan. David Lee. Sebelum Klay dan Draymond Green bersinar, David Lee lah yang menjadi tandemnya Stephen Curry. Di 4 musim pertamanya dengan Warriors, Lee berhasil menjadi seorang skorer yang elit dan bahkan sempat meraih All-Star di 2013. Pada musim 2014-2015, Lee untuk pertama kalinya step down dari barisan starter dan menjadi pemain bench. Lee tetap tampil solid dari bangku cadangan.
ia masih tampil cukup apik dengan rataan sekitar 8 poin dan 5 rebounds. Kini, Lee sudah tidak lagi menjadi pemain basket profesional. Ia terakhir kali bermain untuk San Antonio Spurs di tahun 2017. Kini, Lee aktif di bisnisnya sembari menikmati hidupnya bersama keluarga. Harrison Barnes. Sebelum adanya Kevin Durant, Harrison Barnes lah yang menjadi starting small forward-nya Golden State Warriors. Barnes merupakan pemain asli Golden State Warrior. Ia didraft oleh Warrior di urutan ke-7 pada tahun 2012 yang lalu. Musim 2014-2015 sendiri merupakan musim ketiganya, dan saat itu ia berhasil tampil solid dengan rataan sekitar 10 poin dan 5 rebounds. Pada 2016, Barnes memutuskan untuk pergi dari Warriors dan bergabung dengan Mavs. Pada 2019, Barnes dikhianati oleh Mavs dan di-trade ke Sacramento Kings di saat dirinya sedang berada di tengah pertandingan. Pada Juli 2024 yang lalu, Barnes kembali di-trade lagi oleh Kings ke San Antonio Spurs. Kini, Barnes merupakan starting small forward dari San Antonio Spurs. Ia tampil solid dengan rataan sekitar 11 poin dan 4 rebounds. Maurice Spades. Maurice Spades merupakan pemain bench dengan points per game tertinggi di musim 2014-2015. Dengan rataan 10,4 points per game, rataan poinnya bahkan lebih tinggi dari pemain bench elite Warriors lain seperti Andre Iguodala, David Lee, dan Leandro Barbosa. Musim 2014-2015 ini sendiri merupakan musim terbaik Spades di NBA. Ia bahkan masuk ke nominasi Six Man of the Year di tahun tersebut. Kini, Spades yang telah berusia 37 tahun telah pensiun dari NBA. Kini, ia merupakan asisten pelatih dari tim basket putra Georgia Southern University. Draymond Green. Tahukah kalian, musim 2014-2015 merupakan musim starting pertama dari Draymond Green. Green saat itu dipercaya oleh Steve Kerr menggantikan peran starter yang sebelumnya dipegang oleh big man veteran David Lee. Green rupanya berhasil tampil apik di musim pertamanya sebagai starter tersebut. Ia bahkan saat itu berhasil finish di urutan kedua dalam Defensive Player of the Year dan menjadi pemain terpenting ketiga setelah Curry dan Clay. Kini, Green masihlah setia di Golden State Warriors. Ia juga masih berperan sebagai starting power forward, mencatat rataan sekitar 9 poin, 6 rebound, dan 6 assist. Klay Thompson. Musim 2014-2015 menjadi musim yang indah bagi Klay Thompson. Di musim tersebut, untuk pertama kalinya, ia menjadi All-Star. Ia juga untuk pertama kalinya meraih gelar cincin juara di usianya yang masih 24 tahun. Kini, 10 tahun berlalu, Klay sudah tidak lagi berseragam Golden State Warriors. Pada off-season 2024 kemarin, Klay mengalami ketidakcocokan pendapat dengan pimpinan Warrior dan akhirnya, Klay pun meminta untuk di-trade. Klay akhirnya di-trade ke Mavericks, bergabung dengan dua pemain bintang yang lain, yaitu Luka Doncic dan Kyrie Irving. Kini, Klay merupakan pemain terbaik ketiga di Dallas Mavs, mencatatkan rataan sekitar 14 poin dan 3 rebounds. Stephen Curry. Stephen Curry merupakan pemain terbaiknya Warriors di musim 2014-2015. Dengan rataan sekitar 24 poin, 4 rebound, dan 8 assist, Curry saat itu berhasil membawa Warriors menjadi tim terbaik di NBA dan berhasil meraih berbagai penghargaan elit seperti MVP, All-Star, dan All-NBA First Team. Per tahun 2025 ini, Steph Curry masih bermain untuk Golden State. Ia juga masih merupakan pemain terbaiknya Warriors, mencatatkan rataan sekitar 23 poin, 5 rebound, dan 6 assist. Curry kini sudah berusia 36 tahun. Waktunya di NBA mungkin sudah tidak lama lagi. Marilah kita nikmati permainannya selagi ia masih ada di NBA. Baiklah, itulah tadi nasib terkini dari roster Warriors yang juara di 2015. Sebagian besar dari pemain-pemain ini telah pensiun, lalu ada juga yang masih bermain di tim atau liga lain, dan ada juga yang masih bertahan di Warriors. Kalau menurut kalian, tim juara mana lagi nih yang Mimin harus bahas untuk video selanjutnya? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Oke, demikian video hari ini. Jangan lupa juga untuk cek AZ Sportswear. Untuk kalian yang pengen bikin jersey basket custom, maka AZ Sportswear jawabannya.